Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Arinda Sasnita Yusuf, NIM AHI 155. Kali ini saya akan presentasikan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu pada bab 3, dengan judul menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik. Apa sih perdagangan elektronik itu? Pada arti sempit, perdagangan elektronik yaitu meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, yang menghubungkan komputer masing-masing kepada internet. Lalu pada arti luasnya, yaitu suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer dan antarmuka atau interface sebuah browser. E-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis yang terjadi dengan entitas di luar perusahaan. Yang pertama, ada e-commerce bisnis ke konsumen, yaitu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Lalu kedua, ada e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu mengacu pada transisi antar bisnis, di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen terakhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Lalu perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari tiga manfaat utama. Yang pertama ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Lalu ada pula kendala-kendala di e-commerce. Yang pertama ada biaya yang tinggi, lalu kekhawatiran dan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan ataupun belum tersedia. Nah, ruang lingkup e-commerce itu bersifat dinamis dan ruang lingkup itu pengaruh dapat berubah dalam waktu 1 bulan. Jalan menuju e-commerce. Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan itu lebih besar daripada biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, perusahaan tersebut menyadari bahwa implementasi yang dilakukan bisa jadi merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih unggulan kompetitif. Lalu ada intelijensi bisnis. Apa sih intelijensi bisnis itu? Intelijensi bisnis itu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di mana di lingkungan itu berinteraksi dengan perusahaan. Lalu ada basis eksternal. Untuk mendapatkan informasi, sebuah perusahaan itu tidak hanya sendiri, jadi mereka itu membutuhkan sebuah informasi tambahan. Contohnya itu pada sejumlah basis komersial seperti LexisNexis, yaitu pada website www.lexisnexis.com itu memberikan informasi hukum, lalu ada keuangan dan pemerintah dari berbagai sumber. Lalu ada dialog, yaitu pada website www.dialog.com, yaitu meliputi berita bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber lainnya. Lalu ada dowjones.com, yaitu pada website www.dowjones.com, yaitu menawarkan berbagai informasi mengenai masalah-masalah keuangan dan masih banyak lainnya. Yaitu perusahaan semakin condong untuk melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar. Jadi perusahaan itu lebih mencari informasi eksternal untuk kecerdasan pasarnya. Lalu ada mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer yang menanyakan satu kata ataupun kelompok kata kepada pengguna untuk sharing. Contohnya itu ada Yahoo, yaitu pada website www.yahoo.com, ada Excite, www.excite.com, maupun yang umum dilakukan yaitu ada Google pada website www.google.com. Itu adalah sebagian kecil dari situs-situs mesin pencari dan portal populer yang tersedia bagi pengguna untuk mencari informasi yang dapat diakses melalui website. Lalu ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling sering disebut itu strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik, yaitu sistem interorganisasional atau IaaS. Istilah yang sering digunakan untuk IaaS dan IDA yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik.
Sistem interorganisasional. Perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan hubungan sistem interorganisasional sehingga semua perusahaan itu bekerja sama sebagai suatu unit yang terkoordinasi, meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Lalu ada manfaat IaaS. Suku dagang dapat memasuki suatu kerja bersama dengan IaaS dengan harapan akan menghasilkan dua manfaat, yaitu ada efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Lalu selain IaaS ada IDA yang tadi saya bicarakan. Itu tuh terdiri atas transmisi data langsung dari komputer ke komputer dalam bentuk suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDA itu tergolong teknologi lama, tetapi tetap penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas bidangan B2B. Lalu ada extranet. Extranet itu cara lain membuat suatu IaaS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbagai komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang umumnya dihubungkan internet. Lalu ada sekutu bisnis proaktif. Jadi ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan IaaS, perusahaan tersebut dapat melakukannya secara ada dua, yaitu proaktif dan reaktif. Untuk proaktif sendiri itu merangsang minat akan IaaS pada umumnya IaaS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Untuk reaktif sendiri itu menerima ataupun menolak penawaran sponsor untuk menerapkan IaaS. Ada pengaruh penerapannya yang dapat mengaruhi keputusan pada penerapan IaaS. Itu ada pengaruh yang bersifat internal, yaitu dari dalam, dan pengaruh sifat dari lingkungan. Adapun manfaat-manfaat yang tidak langsung dari IaaS seperti mengurangi kesalahan, ada penurunan biaya, dan masih banyak lagi. Lalu ada strategi B2C untuk e-commerce. Yang tadi ada nilai uang e-commerce B2B, itu membuat nilai uang e-commerce B2C itu terlihat kecil. Jadi itu hanya sekitar 6% dari nilai e-commerce yang dihasilkan oleh B2C. Ada produk-produk fisik. Jadi produk barang fisik ini tidak dapat dikonsumsi secara website. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Berkembangnya perusahaan-perusahaan pengiriman surat, barang, swasta seperti FedEx ataupun UPS telah langsung membantu e-commerce eceran. Ada penjualan maya versus campuran. Untuk maya sendiri itu, berarti perusahaannya itu tidak mengoperasikan, tidak ada tempat berjualan secara fisik ataupun offline. Sedangkan campuran, berarti itu perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs website sendiri. Ada pemerintahan elektronik. Jadi pemerintahan pada bisa mengambil manfaat dari e-commerce, yaitu mengambil pajak bumi dan bangunan seseorang. Langkah e-commerce berikutnya, perdagangan bergerak yaitu penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat hotspot internet nirkabel cukup memadai untuk menggunakan website umum maupun pribadi. Hotspot biasanya digunakan untuk suatu koneksi kabel dan kemudian dipancarkan melalui sebuah poin akses nirkabel ke suatu wilayah yang kurang lebih itu bisa sampai 100 meter dari poin akses tersebut. Menggunakan internet, yaitu jaringan komunikasi data yang menghubungkan sekutu-sekutu dagang dapat dicapai dengan konektivitas langsung, di mana karir-karir umum memberikan sirkuitnya. Internet itu suatu jaringan global yang banyak jaringannya, yang dibantu oleh navigasi yang dinamakan World Wide Web. Lalu ada aplikasi bisnis. Dengan adanya internet, dapat digunakan aplikasi bisnis untuk melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.